Kalaulah dunia ini diibaratkan seperti orang yang meminum air laut, semakin diminum, semakin haus akan datang. Semakin air itu ditelan, maka semakin akan hampa dan dahaga. Semakin air itu ditelan, semakin kita tak dapat apa-apa dari apa yang kita minum itu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan pun berputar menjadi tahun, bahkan tahun berputar menjadi windu. Begitulah perjalanan waktu di antara kita manusia ini. Sengaja waktu itu diperputarkan Allah untuk kita manusia. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan kami perputarkan waktu itu di antara manusia. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita manusia agar selalu ingat dengan waktu. Waktu ibaratkan seperti air yang mengalir, air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Air yang sudah mengalir dari hulu ke hilir tidak akan kembali pulang ke hulu. Begitu juga dengan waktu yang kita jalani, saudara-saudaraku. Waktu yang kita jalani, yang kita lewati, yang kita tempuh di sepanjang hidup kita tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Kalaulah waktu itu bisa kita putar kembali, berapa banyak di antara kita yang hari ini ingin mengulang hidup di 10 bahkan 20 tahun yang telah lalu. Berapa banyak kita yang ingin mengulang momentum, bahkan masa-masa yang indah di dalam hidup kita. Ingin rasanya hati kita ingin mengulang, tapi apa boleh kata, apa yang mau disebut, semua tidak akan bisa diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang telah berlalu tidak akan pernah diulang kembali. Walaupun itu sedetik, walaupun itu hanya sekedip mata, itu semua tidak akan bisa diulang kembali, walaupun hanya sesaat di dalam hidup kita. Maka hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Januari tahun 2025. Bertepatan dengan bulan Hijriah, tanggal 3 Rajab tahun 1445 Hijriah. Hari ini kita berada pada awal tahun yang baru. Baru beberapa hari yang lalu kita melewati sebuah tahun yang panjang. Sebuah tahun yang barangkali berat dalam hidup kita. Sebuah tahun yang sudah kita lewati penuh suka dan duka, penuh dengan ceria dan penuh dengan kesedihan.
Itulah masa lalu yang tak akan bisa diulang kembali. Makanya agama Islam mengajarkan kepada kita, Allah juga mengajarkan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian-kalian orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighazin, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang sudah dilewati, apa yang sudah dilakukan di masa yang lampau. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Wallahu bima ta'malun, wallahu khabirum bima ta'malun. Maka orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang-orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang yakin kepada hari akhirat, bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan dalam hidup kita. Tak akan bisa kita ulang kembali, saudaraku. Tidak akan bisa momen hidup di dunia ini kita ulang kembali untuk sekali lagi. Kalaulah memang dunia ini bisa kita ulang kembali, berapa banyak jenazah yang ada di dalam liang lahat ingin hidup kembali ke dunia. Tapi apa boleh buat? Semua waktu itu sudah berlalu. Dulu hidup, sekarang mati. Kalaulah sudah mati, tak ada kesempatan kembali pulang ke tempat kehidupan yang telah lalu. Dunia ini adalah waktu perjalanan kita, saudaraku. Dari sekian rute dan fase yang kita lewati, ini adalah bagian rute yang pertengahan dari perjalanan kita yang panjang. Dari alam ruh masuk ke alam rahim, habis dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat, dan alam akhirat adalah alam terakhir yang kekal dan abadi, tidak akan berkesudahan, tidak ada akhirnya, tidak ada ujung dan tepinya. Maka jangan sampai kita gadaikan kehidupan yang sementara ini. Jangan sampai kita gadaikan kehidupan yang selamanya di akhirat nanti demi kehidupan yang sementara dan yang fana ini, saudara-saudaraku. Dunia ini sebentar. Dunia ini fata morgana. Semakin kita kejar, semakin akan membuat kita jauh dari dia. Kalaulah dunia ini diibaratkan seperti orang yang meminum air laut, semakin diminum, semakin haus akan datang. Semakin air itu ditelan, maka semakin akan hampa dan dahaga. Semakin air itu ditelan, semakin kita tak dapat apa-apa dari apa yang kita minum itu. Itulah dunia ini. Maka waktu ingin mengingatkan kita, berapa banyak dalam Al-Quran Allah mengawali sebuah surat dengan bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah menyebut demi waktu? Karena waktu adalah suatu yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga kita hidup di dunia ini tak mengenal waktu. Berapa banyak orang yang selalu hidup di dunia ini tanpa disadari, tanpa terasa, tak lama setelah itu kita mati menghadap Allah. Padahal bekal belum ada, padahal ibadah belum ada. Kita masih sibuk dengan urusan dunia, kita masih sibuk dengan urusan harta, dengan kekayaan, dengan keluarga, dengan pekerjaan. Kita sibuk hari demi hari. Tahu-tahu datang malaikat maut, datang menjemput. Apa yang mau disebut? Ketika jenazah berada dalam liang lahat, sama artinya seperti layar kapal sudah terkembang, siap-siap ingin berlayar, saudaraku. Ketika layar sudah terkembang, tak ada waktu untuk bersurut pulang. Ketika badan sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan orang ke dalam liang lahat, lalu ditimbun orang, tak akan ada cerita, tak akan ada waktu untuk kita untuk kembali ke atas dunia. Kita akan menyeberangi lautan yang dalam, lautan yang penuh dengan gelombang, akan dihempas oleh badai dan gelombang, melihat kiri kanan tidak nampak ujungnya. Itulah gambaran alam akhirat yang akan kita tempuh, saudaraku.
andaikan kapal yang kita tumpang itu kapal yang baik, kapal yang bagus, kapal yang terawat, insya Allah kita akan selamat menyeberang lautan. Tapi andaikan kapal yang kita tumpangi itu patah, bolong, rapuh, bahkan patah dihempas oleh badai dan gelombang, apa yang mau disebut di tengah lautan? Kapal sampan itu adalah ibadah yang pernah kita lakukan di atas dunia. Maka perbaiki sampan kita, perbaiki amal ibadah kita, karena perjalanan setelah kematian ini akan lebih panjang, saudaraku. Dunia ini singkat, dunia ini pendek, dunia ini sebentar, saudaraku. Berapa lama lah agaknya dunia ini kita pakai? Paling lama 60 tahun, 70 paling lama. Kalaupun ada 80 itu bonus dari Allah. Tapi berapa banyak pula orang yang tak sampai 60, 40, 50 sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. 40 tahun tak lama, 50 tahun tak lama. Lalu kapan masanya kita menghadap Allah dengan membawa perbekalan yang banyak, dengan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di awal tahun ini adalah momentum bagi kita untuk menghisap dan muhasabah diri. Di tahun 2025 mesti ada peningkatan dalam hidup kita, baik secara ekonomi, baik secara duniawi, begitu juga dengan ibadah kita, urusan ukhrawi kita, urusan kita kepada Allah. Baik secara ekonomi harus lebih mapan dari yang sebelumnya, baik secara ibadah harus mesti lebih banyak dari yang sebelumnya. Ini orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Orang yang sama tahun ini dengan tahun kemarin, berarti itu adalah orang yang rugi, kata Nabi. Tapi orang yang tahun kemarin lebih baik dibandingkan tahun ini, atau disamakan orang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, itu adalah orang yang celaka, kata Nabi SAW. Maka kita umat Islam diberikan motivasi oleh Allah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, hasibu, hisaplah dirimu, hisap ibadahmu, hitung amal ibadahmu, qabla an tuhasabu, sebelum engkau akan dihisap dan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menimbang ibadah kita, saudaraku. Di tengah gelap malam, selesai sholat 2 rakaat, merenunglah sejenak. Pikirkan, hidup ini tak lama. Sampai hari ini 2025, tahun sudah berganti, umur kita pun makin bertambah. Yang bertambah itu yang bertambah itu hanya angkanya, saudaraku. Tapi pada kenyataannya jatah kita semakin berkurang. Andaikan Allah takdirkan kita hidup 50 tahun, sementara tahun ini adalah tahun yang ke-49, artinya waktu kita tinggal setahun lagi. Andaikan Allah takdirkan umur kita 50, sementara 2025 ini adalah umur kita yang ke-50, artinya ayunan tangan, langkah kaki kita semakin dekat dengan liang lahat kematian. Hisaplah diri kita, apakah amal ibadah kita sudah sebanding, sudah layak dengan nikmat yang kita terima selama ini? Apakah ibadah kita sudah sebanding dengan dosa yang pernah kita lakukan? Maka menghisap diri, bermuhasabah diri, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar kita manusia ini tidak lalai, tidak lupa, tidak terlena dengan apa yang kita punya hari ini. Harta, jabatan, kuasa, keluarga, sanak saudara, semua yang kita miliki itu hanyalah titipan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Iza mata ibnu Adam, ketika mati anak Adam, inqata amaluhu, putus segala amalnya, illa min salasin, kecuali yang 3. Pertama, sedekah kita. Yang kedua, amal kebaikan kita. Yang ketiga, doa anak-anak kita yang soleh dan soleha. Lalu ketika anak Adam itu mati, yang mengiring ke liang lahat itu ada 3, kata Nabi. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah yang kita beli dengan harga ratusan juta, ikut mengiring kita, ya.
mobil mewah itu ikut mengiring kita, jenazah kita, tapi hanya sampai di pelataran parkir pemakaman umum saja, saudaraku. Yang kedua, ahluhu, keluarga jenazah itu, anak, istri, sahabat, andai tolan, karib kerabat, tetangga, semua ikut mengiring. Berurai air mata mereka mengiring kita. Mereka bersedih kehilangan orang yang mereka cinta. Tapi itu tak lama, sehari dua hari mereka meneteskan air mata. Hari berubah menjadi pekan, mereka sudah mulai lupa dengan kita. Pekan berubah menjadi bulan, bahkan kita pun tak ada lagi dalam benak mereka. Ahluhu pulang. Sampai kapan mereka mengiring kita? Hanya sampai di bibir kuburan kita. Setelah itu mereka yang masuk ke dalam liang lahat kita, menempelkan jidat kita ke tanah. Habis itu mereka tutup dengan papan, sehelai dua helai. Mereka masukkan tanah, mereka injak-injak supaya padat, supaya bau kita tak sampai ke atas. Setelah sampai tanah itu di atas, mereka siramkan air talqin, mereka bacakan sepatah dua patah doa. Habis itu mereka terisak-isak pulang ke rumah masing-masing. Harta pulang, anak istri pulang. Yang ketiga yang mengiring manusia itu sampai ke liang lahat. Ketika manusia itu mati, yang menggiringnya yang ketiga adalah amal mereka, perbuatan mereka, ibadah mereka. Yarji usnani, kata Nabi, yang dua itu pulang, anak pulang, istri pulang, harta pulang. Harta sampai di rumah akan dikerat, dipotong, dibagi menjadi harta warisan. Anak istri pun akan mulai lupa dengan kita. Yang ketiga yang menolong kita adalah mengiring jenazah kita adalah amal perbuatan kita. Wa yabqa wahidun, yang satu inilah yang akan menemani kita di tengah gelapnya kuburan, di tengah panasnya kuburan, di tengah sempitnya kuburan kita, sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana anak? Mana harta yang selama ini kita cari siang malam, lintang pukang? Siang malam kita mencari harta, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Mana harta itu? Tinggal. Anak yang kita sayang, disekolahkan tinggi, menjadi sarjana, S1, S2, S3, doktor, profesor. Mana dia? Tinggal. Istri yang kita cintai, buah hati, belayan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Mana dia? Tinggal. Harta tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Yang kita cinta, yang kita banggakan selama hidup di dunia akan pergi mencampakkan kita ke dalam liang lahat. Habis itu mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Sementara yang kita lalaikan ibadah, yang kita anggap sepele ibadah kepada Allah, itulah ternyata yang akan menemani kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun, khotib hanya ingin mengingatkan kepada kita, ayo sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita mulai tepuk dada, tanya selera kita. Tahun 2025 tidak ada jaminan bagi kita, mulai dari khotib dan terutama kepada kita semua. Tak ada jaminan dari Allah, dari siapapun, bahwa kita akan hidup sampai di ujung tahun 2025 ini. Ajal sudah datang. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali satu, yaitu ajal. Itulah yang pasti dalam kehidupan manusia. Maka perbaiki amal, perbanyak ibadah. Insya Allah ini semua akan menyelamatkan kita dari dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.